Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Wallace Trader Channel. Kali ini saya akan men-sharingkan fast trading strategi dengan metode Cak Omi ya. Tentunya menggunakan bot HQ saham IDX. Sebelumnya, teman-teman harap membaca disclaimer ini agar tidak menjadi salah pengertian ya. Dan juga peringatan ini. Baik, apa itu strategi Cak Omi? Cak Omi ini menggunakan 3 indikator teknikal, yaitu check-in money flow, on balance volume, dan money flow index. Ini di-sharingkan oleh Fufu Fritania yang teman-teman bisa baca juga tulisannya di resume chat bot HQ saham IDX. Oke, sekarang saya akan menjelaskan secara singkat mengenai ketiga indikator tadi ya teman-teman. Yang pertama, check-in money flow. Indikator check-in money flow ini dikembangkan oleh Mark Chaikin, seorang broker saham di Amerika Serikat. Mark Chaikin mengatakan bahwa CMF ini merupakan indikator volume terbaik dan lebih baik daripada indikator volume klasik. Karena CMF mengukur akumulasi distribusi institusi. Yang kita tahu kalau institusi itu uangnya dalam jumlah besar ya teman-teman. CMF didasarkan pada indikator akumulasi atau distribusi dengan membandingkan harga penutupan close dan volume saham dengan range yang tinggi dan rendah dari saham tersebut untuk periode kebelakang yang sama. Periode kebelakang secara default adalah 21 hari. Sebagai aturan umum, ketika indikator CMF naik, ini berarti bahwa uang mulai mengalir ke saham, dan ketika indikator CMF turun, ini berarti bahwa uang mulai mengalir keluar dari saham. Contohnya seperti ini teman-teman, kalau teman-teman ketikkan /C PBCA I7, teman-teman akan mendapatkan chart check-in money flow secara default untuk 21 hari. Nah, ini ada histogram hijau di atas angka 0, ya. Artinya ada aliran uang yang masuk dan kita bisa membeli saham tersebut. Tapi kalau histogramnya merah di bawah 0, ini tandanya kita harus keluar dari saham tersebut. Jika histogram hijau lebih tinggi dari sebelumnya, seperti ini teman-teman, ini pun bisa dikategorikan lebih bagus ya, karena menunjukkan indikasi adanya uang masuk lebih banyak. Berikutnya untuk indikator yang kedua, yaitu on balance volume. On balance volume diperkenalkan oleh Joseph Grenfell, seorang pengarang buku finansial dan pembicara seminar investasi di Amerika. OBV ini adalah indikator teknikal yang mengukur momentum dengan menggunakan aliran volume sehingga dapat memprediksi perubahan harga saham. OBV menunjukkan sentimen pasar yang dapat memprediksi apakah market akan bullish atau bearish. OBV ini dihitung berdasarkan pada total volume kumulatif. Nah, untuk chart di bot HQ saham IDX, teman-teman bisa ketikkan /C kode saham I22. Ya, ini dicontohkan untuk saham BBCA ya. Kalau garis OBV ini naik, ini menandakan bullish teman-teman. Apabila OBV-nya turun, ini menandakan bearish. Idealnya angka OBV itu di atas 0. Nah, sekarang saya akan menjelaskan indikator yang ketiga, yaitu Money Flow Index. Money Flow Index atau MFI dikembangkan oleh Jenny Kwong dan Afrum Soudek. MFI dikenal juga sebagai indikator volume weighted RSI. MFI digunakan sebagai oskilator yang memberikan sinyal jenuh beli atau jenuh jual dengan menggunakan data harga dan volume. Apabila MFI berada di atas 80, maka diindikasikan terjadi jenuh beli. Apabila MFI berada di bawah 20, maka diindikasikan terjadi jenuh jual.
Trader perlu memperhatikan juga adanya divergence antara MFI dan tren harga ya teman-teman. Apabila tren harga naik namun MFI-nya turun, maka ini mengindikasikan adanya sinyal pelemahan dan kemungkinan pembalikan tren harga. Chart di bot SQ saham IDX seperti ini teman-teman. Teman-teman ketikkan perintah /C kode saham I20 ya. Time frame standar MFI adalah 14 hari. Namun untuk strategi Cak Omi ini menggunakan time frame 1 hari. Sehingga teman-teman perlu mengetikkan tambahan perintah titik 1 seperti ini. Kalau teman-teman tidak menambahkan titik 1, ini yang akan dikeluarkan adalah Money Flow Index untuk 14 hari. Nah, ini saya tambahkan titik 1 sehingga di sini yang dikeluarkan adalah MFI 1 hari. Nah, ini adalah zona jenuh beli, di mana garisnya di atas 80. Yang di bawah ini adalah zona jenuh jual, yaitu di bawah 20. Nah, ini aturan Cak Omi. Teman-teman bisa ketikkan penggabungan perintah chartnya seperti ini, /C kode saham I7, I20.1 dan I22. Nah, kita lihat di sini syarat entry-nya. Yang pertama adalah CMF histogram hijau dan baru crossing 0. Sini ya, teman-teman. Paling bagus adalah yang baru muncul ya. Kemudian candle bullish dan volume hijau. Dan paling bagus lebih tinggi dari sebelumnya. Volumenya lebih tinggi nih, teman-teman. Yang ketiga adalah MFI-nya harus nilai 100 ya. Di sini nilai 100, bisa lihat di sini teman-teman. Ya. Grafiknya juga merah di sini. Kemudian OBV-nya harus naik lebih tinggi dari OBV sebelumnya. Ini garisnya naik nih teman-teman. Dan lebih bagus di atas 0. Nah, teman-teman bisa membeli saat sore hari menjelang tutup bursa. Jadi misalnya tutup bursa kan jam 3 nih teman-teman. Teman-teman buat chart dari satu saham, dilihat dengan kondisi seperti ini, teman-teman bisa action buy. Atau kalau teman-teman baru sempat menganalisanya setelah tutup bursa, ini bisa action buy untuk keesokan harinya. Nah, apabila candle merah, namun CMF, OBV, dan MFI-nya masih memenuhi, ini kita bisa pertimbangkan untuk entry. Nah, syarat exitnya, kalau terkena stop loss atau cut loss di minus 2% ya teman-teman, atau mencapai target take profit 2-5%. Untuk fast trading, kita hanya mengambil spread keuntungan yang tidak terlalu tinggi. Ini screening saham Cak Amat ya, bisa memakai /HK, /score CMF1, /score MFI3 dan sebagainya. Atau teman-teman bisa menggabungkan skor-skor yang di atas tadi seperti ini. Ini contohnya teman-teman. /HK ini ya. Nanti akan dikeluarkan apabila memang ada yang memenuhi kriterianya. Dan teman-teman bisa membaca rules-nya. Ini penggabungan skornya. Teman-teman juga bisa menambahkan indeksnya ya. Kalau mau memunculkan saham-saham yang termasuk kelompok indeks Kompas 100, teman-teman tinggal ketikkan indeksnya di belakang. Nanti akan difilter sesuai dengan indeks Kompas 100 yang memenuhi kriteria. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini contoh yang lain ya, memakai gabungan dengan CMF dan MFI. Nah, kalau skornya ini tidak 100%, ini artinya ada kriteria atau parameter yang tidak terpenuhi. Sehingga kita bisa melakukan cek dengan perintah ini teman-teman. Skor 2 lalu diikuti dengan kode sahamnya. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini saya mau tahu saham BEVIC itu yang tidak terpenuhi parameter yang mana. Saya ketikkan perintah seperti ini, lalu akan diinformasikan ada 2
parameter yang tidak terpenuhi. Demikian juga contohnya saham Friends, ada 2 yang tidak terpenuhi. Nah, ini contoh analisa chartnya. Teman-teman bisa ketikkan perintah seperti ini ya, /C, kode saham I7, I20, titik 1, I22. Ini contohnya saham deal ya, teman-teman. Kita lihat di sini syarat entry-nya, histogramnya hijau, ya, baru muncul di atas 0. Lalu kita lihat candlenya bullish, volumenya juga lebih tinggi dari volume sebelumnya. Lalu MFI-nya juga 100 dan OBV-nya naik. Nah, kalau kita tambahkan di sini analisa trend line-nya, ini sudah break trend line-nya nih, teman-teman. Nah, teman-teman bisa mempertimbangkan beli untuk keesokan harinya ya. Kalau misalnya analisanya ini sudah melewati end of day. Atau kalau teman-teman misalnya pada sore hari Jumat kemarin sebelum tutup bursa sempat menganalisa, teman-teman bisa masuk sebelum tutup bursa. Syarat exitnya kalau terkena stop loss atau cut loss di minus 2% atau mencapai target take profit 2-5%. Nah, untuk mengkonfirmasi, teman-teman juga bisa melakukan analisa secara time frame mingguannya untuk melihat tren secara lebih besar ya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, saham deal itu punya tren yang menurun ya, downtrend. Nah, kita lihat ini ada trend line-nya, saya buat trend line-nya dengan menghubungkan 2 titik di atas, minimal 2 titik di atas ini, teman-teman. Dan terlihat ini sudah break trend line-nya. Jadi ada kemungkinan saham deal ini untuk besok Senin akan naik. Lalu saham Friend ya. Saham Friend kita lihat di sini syarat entry-nya ya. Ada yang memenuhi syarat ya. Pertama yaitu CMF-nya hijau ya dan baru crossing 0. Kemudian candle bullish ya. Volumenya juga lebih besar dari volume sebelumnya. Lalu MFI-nya juga 100 dan OBV-nya naik ya. Kalau kita tambahkan trend line-nya, ini baru break trend line. Di sini kita bisa action beli atau di keesokan harinya di candle yang ini. Nah, kalau kita lihat lagi untuk candle terakhir, di sini kan sudah mulai ada hijau nih, teman-teman. Lalu sudah kita lihat trennya masih tren naik ya dan belum patah trennya. Nah, ini masih bisa kita pertimbangkan karena saham Friend ini dalam time frame harian masih bullish ya. Dan kita lihat MFI-nya juga 100 serta OBV-nya naik. Jadi ini ada kemungkinan untuk naik. Kalau teman-teman masuk, syarat exit-nya tentu saja harus memasang stop loss atau cut loss di minus 2% dan take profit-nya 2-5%. Nah, ini penting karena setiap analisa itu merupakan prediksi yang bisa kemungkinan tepat atau bisa saja meleset. Untuk mengkonfirmasi kembali, kita bisa juga melihat tren saham Friend ini dalam time frame yang lebih panjang, yaitu mingguan ya. Tadi kita lihat di bulan Juni kan ada kenaikan ya. Kita lihat memang secara mingguannya di bulan Juni itu sudah mematahkan tren sideways-nya ya. Lalu di bulan Juli kita juga lihat di sini sudah mematahkan tren downtrend-nya ya. Jadi kita bisa pertimbangkan saham Friend untuk besok Senin. Contoh berikutnya lagi adalah saham film. Di sini kita lihat syarat entry-nya ya. Sudah terpenuhi, di sini juga terpenuhi, teman-teman. Jadi CMF-nya sudah histogram hijau dan baru crossing di angka 0-nya.
lalu candle bullish dan volume hijau, serta kita lihat ini juga volumenya bagus ya, lebih tinggi dari volume sebelumnya, dan MFI-nya 100 ya. OBV-nya juga naik. Nah, teman-teman bisa mempertimbangkan beli pada sore hari saat melihat chart ini atau keesokan harinya. Nah, kita lihat di sini tren lainnya juga sama ya, sudah mematahkan tren naik. Lalu syarat exit-nya seperti ini teman-teman. Sama ya seperti yang sebelumnya. Ini kita lihat secara mingguannya saham film. Ya, tadi di bulan Februari ya. Jadi nah, kita lihat saham film dalam periode mingguan. Di bulan Maret ini ada, di bulan Maret terlihat bahwa candlenya itu mematahkan trennya ya. Serta di bulan Juli ini juga candlenya sudah mematahkan trennya. Dan kita lihat di sini CMF-nya hijau. Yang terakhir, ini saya contohkan saham SDRA ya teman-teman, yang muncul dari hasil screening /HK ya, yang tadi di depan saya sharingkan. Ini ada aturan tambahan khusus ya, screening /HK dari Pak Mansu ya. Jadi ini syarat entry-nya itu HK dilakukan saat market open jam 9. Bila harga dibuka gap up atau naik ya, naik dari harga close sebelumnya tipis saja 1-2 fraksi atau sama dengan harga penutupan hari sebelumnya. Untuk teman-teman yang belum tahu HK itu adalah hajar kanan ya, artinya kita membeli pada urutan teratas dari harga offer atau harga penawaran jual ya. Kita lihat di sini, close pada tanggal 29 ya. 29 Juli itu di 900. Nah, ini di tanggal 30 open di 950. Artinya sudah gap up 10 fraksi. Ya. Sudah melebihi yang disarankan. Sehingga ini bisa kita abaikan, teman-teman. Nah, terbukti bahwa harganya itu malah merosot turun ya, teman-teman. Nah, atau kalau misalnya harga opennya turun, begitu buka di jam 9 langsung anjlok turun, ini kita tunggu, jangan beli dulu teman-teman. Tunggu sampai nanti harganya balik lagi di atas harga close kemarin. Nah, misalnya ini buka di 800 gitu ya. Nah, ini ditunggu sampai break di atas 900-nya. Kalau tidak terjadi ya kita jangan ambil. Seperti itu teman-teman. Apabila syarat 1 dan kedua terpenuhi, lalu kita mendapatkan sahamnya, itu kita harus segera keluar bila sudah memperoleh keuntungan. Nah, teman-teman harus patuhi dan disiplin terhadap trading plan supaya tidak nyangkut dananya ya teman-teman. Nah, strategi ini memanfaatkan extraordinary momentum yang high risk, high return. Kalau ini berhasil, ini biasanya naiknya kencang nih teman-teman. Ya, jadi untuk trading plan-nya bisa pakai cut loss di minus 2%, target take profit-nya 2-5%. Ini kalau kita lihat tren lainnya sudah patah sih sebetulnya teman-teman. Tapi ternyata ini gagal ya, balik turun lagi ya. Nah, kalau kita lihat mingguannya pun sebetulnya sudah patah trennya sih. Nanti coba kita lihatlah besok Senin ya, kira-kira. Oke, teman-teman.
Demikian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.